Nah, dari semua kota yang pernah gue kunjungin, gue tuh paling suka sama San Francisco. Kalau nggak salah 1.500 sampai 2.000 deh. $1.500 2 minggu, 1.500 anggap aja dolar 10.000 ya guys. Yes, gini nih. What's up? Oke, kembali lagi bersama gua Yogi di AWB Podcast dan masih bersama Anka. Oke. Sekarang kita mau ngebahas setelah kuliah. Setelah kuliah dia ngapain? Dia wisuda. Iya. Betul. Iya kan? Iya dong, Iya, harus betul. dong. Nah, setelah wisuda itu lo langsung kerja nggak atau gimana? Yes. Jadi actually gue itu wisuda terus hari Jumat minggu depannya. Gue wisuda sehari Minggu, hari Jumat minggu depannya. Jadi kayak setelah 4 hari gue langsung pindah ke San Francisco. San Francisco itu Iya. dari kota Ya, itu jadi dari Columbia, Missouri ke San Francisco, California. berapa jam? Naik pesawat itu. Oh, naik pesawat? Naik pesawat, karena cukup jauh. Kayak Missouri di tengah, San Francisco tuh di ujung. Jadi kayak dari Jakarta ke Padang aja lebih deket. Oke. Ya, mungkin kayak Jakarta ke Singapura. mana ya? Enggak, lebih dekat. Jakarta Ini nggak, ini 3 jam setengah, hampir 4 jam. Oh, Jakarta Bekasi lah ya. Iya. Karena Naik kaki. macet kan, Bekasi Iya. macet kan, 3,5 jam bener nggak sih? Udah. Ya, Jakarta Bekasi lah ya. Oke. Benar. Jadi cukup jauh karena gue dari kayak tengah ke ujung, terus itu kayak 3,5 jam naik pesawat, terus habis itu gue 3 minggu sampai pindah ke sana, terus gue kerja. Oke. Kenapa San Francisco? Kenapa? Ya, karena kalau untuk ke kampus gue itu kan kalau dari Jakarta terus transit kalau di Asia, kalau nggak Jepang, Taiwan, Hong Kong, terus abis itu harus ke satu kota dulu yang di ujung. Jadi kalau nggak Seattle, LA, San Francisco di Amerika, baru gue naik pesawat lagi ke Kansas City, terus baru gue naik shuttle dari situ ke kampus gue. Oke. Jadi setiap gue bolak-balik Indonesia Amerika itu harus ada transitnya dulu. Karena itu panjang banget kan. Iya. Itu kan kayak itu 3 pesawat plus 1 bus untuk ke kampus gue. Oh. Sejauh itu, Iya. sekampung itu kayak gue tuh kayak pedalaman gitu kan. Oke. Jadi kan 3 pesawat, satu bus gitu. Jadi gue pasti harus milih satu kota dulu di Amerika buat transit. Jadi misalnya gue sehari 2 hari di situ. Abis dari Indonesia kan capek tuh kan kayak 24 jam di pesawat sampai 30 jam. Jadi gue harus pilih satu kota dulu, terus baru 2 hari setelah itu lanjutin perjalanan ke kuliah. Nah, gue udah coba selain LA ya, gue jarang kesana, cuman gue pernah kayak ke Seattle sama ke San Francisco. Terus kalau di San Francisco kan gue harus beberapa hari dulu situ. Nah, dari semua kota yang pernah gue kunjungin, gue tuh paling suka sama San Francisco. Nah, karena jembatannya panjang? Enggak, bukan. Gue cuma tahu jembatannya. Boleh ya, bisa. Banyak di poster-poster ini buku-buku. Gimana ya, Jo? Guys, sorry, soalnya ini biasa ngeliat jembatan yang di Semarang ya. Iya. Tolong tunjukin jembatan paling panjang di On Semarang. the San Francisco Street. Iya. Oke. Jadi gue paling suka dari semua kota yang kunjungi sana. Kayaknya antara kota sama kayak nature sama kayak aslinya tuh kayak asli tuh, jadi gue suka banget. Terus gue suka tuh kayak mereka lebih apa? Nggak tahu, lebih cantik aja menurut gue. Berarti lo emang sengaja nyari pekerjaan di San Francisco, bukan Iya. karena tiba-tiba lo dapet pekerjaan di San Francisco ya? Enggak. Oke, gue harus kerja di San Francisco Iya. nih. Jadi semua Sebetulnya ada alasan kedua sih. Oh ya. Karena Enggak. cowoknya dia suka satu tim basket namanya siapa cowok? Golden State Warriors. Sotoy banget, Oke, sumpah. Francisco gitu. Jadi ada unsur cintanya juga ya. Enggak Ya, orang. ya. Siapa? Iya. Enggak. Katanya dia single bisa dinikahin, dia tulis kolom komentar. Oh iya, Kok benar. cowok sih? Iya, kayak nggak ada deh. Enggak ada Nggak sih. ada. Oke. Yang Ini mau gua ngelamar suka. Anka terus di kolom komentar ya. Ditunggu. Awas lo komen, gue tolak. Oke, back to the topic. Oke, sip. Berarti lo sengaja nyari pekerjaan, pokoknya gue mau di San Francisco gitu. Iya, jadi karena emang gue kayak kan balik lagi ya, gue 4
tahun di kayak kampung. Terus gue udah kayak gatel banget nih, kayak gue pokoknya mau tinggal di kota. Oke, di San Francisco langsung liar banget. Yes, pokoknya. Makan dulu sampah gitu. Enggak kan? Kebetulan di sana emang kayak banyak sampah sih, jadi kayak Oke. maksudnya kayak enggak apa namanya, jadi gue emang udah pingin pindah banget ke sana, kayak gue udah kayak bisa ngebayang gue tinggal di sana. Jadi udah selama 6 bulan terakhir sebelum lulus kuliah, gue udah mau apply kerjaan di sana. Oh. Nah, terus di sana lu ngapain apa di perusahaan apa? Iya, jadi karena gue lulusan dari journalism, terus gue itu fokusnya di strategic communications, itu masuk kayak advertising, marketing, sama PR, public relations. Jadi semua perusahaan yang berhubungan dengan itu gue apply gitu amat gitu, kayak orang Oke. gue nggak punya experience, ya gue harus start somewhere kan. Jadi terus kebetulan waktu gue di Australia gue juga magang di perusahaan di sana. Jadi gue magang di sana di public relations. Jadi pas di sana gue apply satu public relations, terus gue dapetnya juga di public relations. Jadi pas lah, mungkin karena emang itu background gue, jadi yang menerima gue juga ini yang punya pengalaman di public relations gitu. Terus akhirnya gue masuk perusahaan di sana, public relations di sana. Oke, di sana berapa tahun lo kerja di San Francisco? Cuma setahun sih, karena waktu saya cuma dapetnya segitu. Visa untuk kerja atau total visa lo emang tinggal di US? Enggak, visa kerja kan Visa beda. kerja. Visa itu beda. Jadi dari gue lulus sampai gue kerja itu gue harus ngeproses visa lagi. Gue Di nggak pesen sana visa. atau lo Iya. balik ke Indonesia dulu? Gue balik ke Indonesia dulu karena visa itu udah keluar. Jadi gue boleh keluar dari Amerika. Jadi kalau gue belum punya visa itu, terus gue pulang, gue nggak bisa balik lagi. Karena pas dia masuk, lo mau ngapain di sini? Lo nggak ada kartu kerja, maksudnya lo nggak ada izin untuk kerja, dan lo juga udah selesai kuliahnya gitu. Jadi gue harus stay di sana sampai si kartu itu gue dapet. Oke. Kartu ya kayak kartu izin kerja lah. Berarti lo habis graduate tadi, lo langsung ngurus-ngurus visa lo untuk perpanjangan? Iya. Dan dapatnya cuma 1 tahun. Emang semua orang dapetnya 1 tahun, kecuali Bisa diperpanjang nggak sih? sebenarnya bisa, cuman itu kayak tipe visa beda lagi. Itu saat itu kan Trump naik kan, terus gue kayak agak ilfeel gitu tinggal di situ. Kayak karena dia naik, terus gue tahu dia bakal mimpin, terus gue kayak kayaknya nggak aman deh kalau gue stay di sana. Kayaknya gue nggak bakal happy gitu, gue nggak bakal bahagia. Jadi kayak ya udahlah gue pulang aja gitu. Toh gue juga udah 5 tahun di sana. 5 tahun tuh lama kan, Iya. jadi kayak ya udahlah gue pulang dulu gitu. Nanti kalau emang jalannya gue bisa balik ke sana, ya gue balik ke sana. Tapi belum. Oke. Berarti lo cuma setahun kerja di sana langsung balik ke Indonesia? Yes. Dan nyari pekerjaan di sini? Terus, oke, by the way lo di Indonesia langsung nyari kerja atau gimana? Atau Gue langsung nyari kerja, cuman nggak langsung dapat. Kayak ada selama 4 bulan. kalau misalnya pas lo apply ke perusahaan tuh karena lulusan luar negeri itu lebih mudah nggak sih? Enggak. Eh? Enggak. Sama aja. Sama aja sih, apalagi mungkin mereka juga lebih, sebenarnya kalau dari pengalaman gue ya kan, gue mungkin berpengalaman, cuman enggak, ya mungkin mereka ngerasa gue lebih gampang kalau misalnya hire yang emang udah pernah kerja di sini nih, jadi kayak kulturnya lebih gampang dapat. Soalnya gue cukup lama, terus gue udah interview beberapa kali juga, dan ada beberapa yang nggak dapat gitu, kayak nggak dihubungin balik. Jadi menurut gue sama aja sih di sini sama di luar. Ya tergantung rezeki juga kali ya. Oke, sekarang lo kerja di mana berarti? Masih di perusahaan yang waktu itu lo daftar? Enggak, gue sekarang udah pindah ke namanya Binar Academy. Oke. Itu Binar Academy itu startup. Kita bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Intinya sih kayak untuk ngejelasin orang yang paling gampangnya adalah kita sekolah coding. Tapi Sekolah apa? coding. Oke. Coding kayak bikin aplikasi sama website. Oke. Jadi kita itu sekolah coding yang ngajarin orang untuk bisa menjadi programmer, atau sebenarnya kita sih gak suka manggil programmer ya, karena itu kayak cukup jadul. Jadi kita bilangnya apa? engineer. Engineer. Engineer, betul, computer engineer. Tapi di sisi lain, jadi dengan berkembangnya teknologi itu sekarang tuh orang yang bikin aplikasi atau website tuh nggak cuman yang coding doang gitu. Ada yang bikin desainnya, ada yang harus mempelajari usernya, ada yang harus nge-market gitu kan nggak bisa kayak kita bikin website, oke, kita berharap semua orang datengin gitu iya. kan. Nah itu semua kita ajarin.
sekali sama strategi marketing segala macam. Iya, karena kan untuk benchmarknya marketing untuk sebuah produk misalnya kayak sikat gigi gitu, sama aplikasi kan beda. Kayak sikat gigi kan kita kayak sales penjualan, tapi misalnya di aplikasi download aja itu kan udah jadi berarti bisa dibilang marketing lo berhasil gitu. Kalau dapet sekian download gitu kan nggak harus orang beli sesuatu di app. Jadi ya itu juga kita ajarin dari desain, dari interview orang, riset mengenai pengguna dan gimana cara mengimplementasikan. Oh jadi misalnya gue ada aplikasi apa kayak gini, kira-kira ini cocoknya gimana segala macam gitu. Targetnya gue harus lontarin ke siapa gitu. Okay. Dengar-dengar mau ada ini nih yang masuk show ini yang kerjanya kayak gitu. Jadi mungkin kalau penasaran bisa ke episode ini. Itu loh, No. Siapa? Ini agak bahaya ya guys. Sorry, gue roaming ini siapa? Ada apa? Ada lah, nanti bisa dinonton, makanya nonton videonya terus kan. Wow. By the way, After work. Tamu misterius. Siapa dia? Siapa dia? Ya, jadi kalau misalnya penasaran sama yang tadi maksud gue tuh apa sih gitu, kayak denger-denger mau ada yang di bidangnya emang itu gitu. Okay. Dan kebetulan dia juga mentor di Binar. Oh mentor gitu. di tempat gue ya. Di satu kantor sama lo berarti. Dia ada kantor lain, dia ada perusahaan, dia di tempat lain, cuman dia juga ngajar. Tapi kalau kantor perusahaan lo itu lebih ke ngadain orang doang atau emang dia sekaligus jasa marketingin sebuah produk atau gimana? Jadi ini sih, karena kita itu basisnya adalah pendidikan gitu. Pada intinya kita itu mau bikin lebih banyak orang lagi bisa coding, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi. Terus kita juga udah mau mulai explore data science karena itu yang mulai dibutuhin gitu kan. Jadi kita tuh karena basisnya itu, kita tuh nggak suka ngerjain sesuatu buat orang. Jadi kan banyak kayak perusahaan datang ke kita kayak, lo kerjain dong appnya ya gitu. Kita bilang kayak kita mungkin bisa bantu ngasih lo orangnya gitu yang lulusan kita, karena kebetulan Binar itu juga mengalokasi lulusan kita ke perusahaan. Berarti kelar itu dapat sertifikasi ya? Dapat sertifikasi, dan kita juga bantu nge-connect-in sama perusahaan-perusahaan yang butuh lulusan kita. Oh, ini gue baru tahu nih perusahaan yang kayak gini, mungkin karena pengetahuan gue kurang luas kali ya guys. Oke, terus kalau gitu berarti ada minimal gue S1 kah atau SMA kah untuk bisa daftar pendidikan? Balik lagi ya, kita kan kita kayak sekolah pendidikan dan kita juga nggak terakreditasi apa-apa kan. Jadi bentar gitu. Itu injek apa ya? Itu kamera gue bukan. Helm gue aman kan? Aman. Oke, baik, topik karena tadi belum mengganggu. Oke, ini menarik banget perusahaan ini. Jadi untuk misalnya kalian yang sedang mencari apa atau mau mengasah skill kalian kali ya dalam bidang marketing, coding, program segala macam, dan bisa bahkan belajar habis itu dapat klien. Dapat pekerjaan. Nah, itu bisa di website ini nih. Apa? Website binar.co.id. Oke. Selain itu daftar di situ atau bisa daftar datang ke gedungnya aja? Bisa daftar situ. Kagak ada gedung. Kita sekarang kan online, pandemi. Oh my god. Semua kelas kita online. So cool man. Semuanya udah serba digital ya. Yes. Jadi dengan duduk di rumah kalian bisa ngoding dan bisa kita cariin kerja dengan minimal gaji 6 sampai 7 juta buat junior. 6 sampai junior aja 6 sampai 7 juta. Starting. Oh, jadi cuma duduk diam di rumah dapat 6 juta. Mantap. Tapi jangan lupa belajar dulu. Oh iya, belajar dulu. Rajin. Benar. Kalau misalnya main judi, jadi makin miskin. Betul. Jangan dicontoh. Oh iya. Oke, jadi lu udah berapa tahun total ya kerja di situ? Hampir 2. November tahun ini 2 tahun. 2 tahun. Dan kan lu pernah kerja di San Francisco, terus lu kerja di Indonesia, apa sih? Indonesia bahasa Inggrisnya apa sih? Indonesia aja ya? Bukan Indonesia ya? Bukan. Tapi itu ada kultur shock, itu nggak ada? Ada, tapi nggak di perusahaan gue yang sekarang. Jadi gue kan juga actually banting setir ya. Karena tadi gue di public relations, sekarang gue di bisnis. Jadi di Binar Academy itu gue ngurusin bisnisnya, dan waktu gue pulang kan gue kerja dulu nih setahun. Itu culture shock karena di industri yang sama gitu, gue industri sama tapi dua negara yang berbeda. Di situ gue culture shock kayak, kok lo ngerjainnya nggak kayak gini sih gitu. Nah terus waktu gue masuk ke Binar, kebetulan tuh karyawan juga masih dikit banget karena kita startup kan.
Iya. Jadi emang masih dikit banget karyawannya, jadi lebih kayak kekeluargaan kali ya. Nah alhamdulillah karena kita mulai dari tim yang kecil, terus lama-lama kayak membesar, jadi sama semuanya alhamdulillah kekeluargaan gitu. Oke. Berarti lu ada pengalaman lu lumayan banyak ya lu di luar negeri udah sekian lama. Iya, kurang Berarti- sih tapi Lu lain bisa lebih banyak lagi sih. Iya. Ada mungkin perusahaan lu sekarang mau buka cabang luar negeri mungkin San Francisco. Pingin banget Kalau misalnya ada cabang sana lu pengen balik lagi ke sana. Oh iya pasti, gue kalau ada kesempatan untuk besok balik ke sana gue balik. Oh iya. LDR dong. Sama siapa? Oh iya lupa, lockdown relationship maksud gue. Iya. Sama diri sendiri. Oke, gimana setelah kerja udah coba kerja di San Francisco Yes. dan you work in Indonesia? Yes, jadi- lebih enakan mana? Kalau enakan mana menurut gue tuh relatif, karena Ya. menurut gue kerja di mana aja ada enak nggak ada enaknya gitu. Ya, Gue aja setuju. yang beruntung waktu gue kerja di San Francisco, gue dapat perusahaan yang emang enak banget dan gue ngerasa kekeluargaan sama orang-orang di situ gitu. Sampai harusnya kan program gue cuma 6 bulan, harusnya karena kan gue di sana sebagai intern, terus harusnya karena gue baru lulus kan, jadi kan harus magang dulu. Terus walaupun program gue cuma 6 bulan, saking kayak gue suka sama mereka suka sama gue extend sampai 9 bulan dan itu dibolehin. Oke. Sama kedubesnya gitu. Enggak sama perusahaannya, karena kan visa gue masih ada kan. Oh iya, visa gue setahun itu setahun. ya. Jadi cuma Terus- sampai 9 bulan ya. Iya, jadi kayak Tapi 3 bulan terima gaji kan? Kan 6 bulan ya. terima. Siapa Gajinya tahu. dolar lagi. Oh iya, dolar nah, ya. itu yang enaknya di situ. Iya. Mm-mm. Kalau boleh tahu nih, nominal dolarnya berapa sih waktu di sana? Nominal Nama perusahaannya apa nih? Pertama perusahaannya? podcast. Oke, Ya. nih perusahaannya nih. Set. Oke. Gajinya per bulan atau per jam? Jadi sebenarnya hitungan gue itu per jam, tapi Dibayarnya per bulan. iya. Enggak per 2 minggu. Per 2 minggu. Oke. Per jamnya berapa? $14. 14 dolar. Ya. Lu kerja sehari berapa jam? Normal sih 9, cuman 9. kadang karena intern kan kita dikasih kerjaan-kerjaan yang gak mau dikerjain bos-bos kita ya. Jadi kadang-kadang gue bisa kayak sampai 10, 11, tapi nggak pernah 11. Oke. Total sekali pergajian per 2 minggu. Biasanya dapat berapa? Iya. Sebulan. Kalau nggak salah 1.500 sampai 2.000 deh. $1.500 2 minggu. 1.500 anggap aja dolar 10.000 ya guys. Yes, gini. Kerja 2 minggu dapat helm gue. Gila. Asik ya. Tapi ya di sana juga kan gue harus bayar apartemen. Iya kan. Terus Tapi biayanya di sana biaya juga tinggi ya. Sebenarnya gini, biayanya tinggi betul. Tapi kalau misalnya lo pinter, itu sebenarnya bisa dibilang banyak juga. Gitu. Kayak gue nggak tinggal di San Francisco, gue tinggal di Oakland. Jadi kayak ya mungkin kalau di Jakarta lo kerja di Jakarta, lo tinggal di Bekasi gitu. Oke. Kayak ada journey. 3,5 jam ya, jauh. Wah, gue cuma setengah jam Oh, sih. setengah Karena jam. ada kayak Berarti bukan Bekasi itu ke tapi jaraknya Jakarta Selatan, ke Jakarta Bekasi. Barat. Iya ya sih mungkin. Tapi yang bikin deket karena apartemen gue deket namanya BART, itu kayak kereta kayak MRT lah gitu, namanya MRT. Sebenarnya BART juga Bay Area Rapid Transit sih. Jadi gue dari Oakland terus gue ke San Francisco itu cuma 30. Tapi itu sebenarnya in reality itu gue nyebrangin lautan. Bukan lautan kali ya? Nyebrang lautan ke lagu dangdut ya. Lautan Terus nggak sih? nyebrangin Lautan kan? lautan. Iya, nyebrang. Iya. Nyebrang lautan Setiap hari loh. setiap hari. Iya. Kan gue tinggalnya di Oakland. Oakland tuh di seberang. Kayak Oh. islandnya tuh beda. Bukan. I guess sebenarnya islandnya sama. Cuman kayak motong gitu loh. Kan ada air gitu. Gue nggak tahu cara sih. Tapi gitu deh. Berarti lu 2 minggu. Nah, lu 2 minggu sekali 15 dah. Jadi ini Oakland guys, ini San Francisco, tengahnya ada laut gitu. Jadi Iya. So, ada jembatan yang gede itu. Nah, jembatan nih. Tuh, itu Nah, jembatan. oh iya. Nggak lewat betul. situ beda lagi. Ya beda sih, tapi ada jembatan juga. Ada. Itu jembatan San Francisco itu nyambungin itu enggak? Enggak, beda lagi. Oke. Kalau yang gue lewatin tuh namanya Bay Bridge. Oh. Kayak jadi kan gue bisa naik mobil, cuman tuh di situ macetnya udah kayak di Cikarang, jadi gue nggak mau naik mobil gitu kalau kerja, jadi gue naik si MRT itu lebih cepat. Oh. Oke. Terus kalau dibandingin sama kerja di Indonesia, San Iya. Francisco di Indonesia dari Iya. dari segala aspek ya. Ini no hard feelings untuk direktur utama perusahaannya Mbak Inka ini sekarang yang lagi di Enggak, dia udah tahu kok. Ini hard feeling ya. Iya, Ini enggak lah.
Kalau menurut lo lebih enakan mana? Kayak tadi sih, enak tuh relatif. Kayak gue di sana waktu gue beruntung karena gue dapet perusahaan yang bagus, terus gajinya juga. Ya sebenarnya kalau dibandingin, ya misalnya itu kurang juga. Mungkin ya kalau misalnya gue bandingin itu kayak dapet gaji 4 sampai 5 juta di sini gitu. Oh gitu, karena ada biayanya di sana yang tinggi. Iya. Ya? Berarti kurang lebih ya hampir sama deh. Bahkan Hampir bisa sama. dibilang lebih enakan di sini. Secara ekonomis Enggak juga sih, karena menurut gue di sini pun kita dengan gaji yang kita punya, kita tinggal di Jakarta yang pengeluarannya banyak juga gitu. Karena tadi balik sih tadi kayak soal pinter-pinteran gitu. Kayak dulu nggak tahu kenapa gue ngerasa gue kalau makan di rumah gue lebih bahagia, bukan lebih bahagia sih, cuman gue nyaman gitu. Tapi kalau di sini nggak tahu kenapa kayak gue lebih nyaman, bukan lebih nyaman, gue lebih sering mau atau bisa makan di luar. Jadi kan dia kayak 3 kali lipat kalau di rumah kan. Jadi Yes. ya dan lifestyle juga. Waktu gue kerja di sana gue tuh jadi jam 6 tuh udah paling telat gue pulang. Pernah sih sampai jam 7, tapi tuh karena keesokan harinya gue cuti, jadi gue harus desain kerjaan kan. Jadi jarang banget gue pulang malam tuh, jarang banget. Terus jadi gue bisa pulang, gue punya waktu buat masak. Di sini kan, dan gue kan naik kereta tadi kan, si BART itu kan, jadi cepet gitu. Gue jalan dari kantor gue ke stasiun itu paling kayak 5 menit, nggak sampai. Kalau lagi nggak rame jalannya nggak sampai 3 menit. Gue tunggu di situ paling 5 sampai 10 menit. Gue naik kereta itu 20 sampai 30 menit, karena tergantung jam-jamnya juga kan. 20 sampai 30 menit. Terus gue sampai di Auckland, udah nyebrang si lautan itu. Terus ya pokoknya gue sampai rumah nggak sampai sejam lah, kayak paling mentok-mentok 40 menit gitu. Jadi gue sampai rumah let's say 6.40 atau jam 7 lah. Jam 7 abis udah gue gak ada kerjaan lagi gitu. Jadi lu masak, makan. Yes, nonton TV gitu kan. Terus tapi kalau di sini kita misalnya pulang kerja let's say jam 6, masuk mobil kena macet, Iya. capek, sampai rumah ya udah 9. iya malam kan gitu. Dan iya, jadi pilihan lo kalau mau makan cepet nggak capek lo bayar. Lo kalau misalnya mau makan lebih murah atau kayak affordable dan lo nggak apa-apa nunggu atau makannya malaman, ya lo makan di rumah. Jadi ya itu yang harus dipilih kan. Yang mau kayak mau Ya mau enak yang mahal, enak ya rada-rada lapar makan di rumah gitu kan. Iya gitu sih. Jadi kayak ya itu pilihan yang kita harus ambil. Dan kadang kan kayak ya kita juga lapar, pasti kan pulang kerja kan capek gitu, maunya makan ya. Jadi ya kita lebih banyak spending money gitu. Kalau dulu tuh gue bener-bener bisa punya waktu kayak setengah jam sampai sejam buat masak doang gitu. Sekarang di sini kayaknya gue masak 15 menit kayak udah capek gitu. Capek atau gue udah kelaparan. Jadi mendingan makan. Beli. Iya, jadi mending kayak lo pulang kerja lo langsung makan, naik mobil kena macet pulang, tinggal istirahat gitu kan. Atau kadang kerja lagi. Nah, ini oke, next ya. Bisa nggak mungkin lu jelasin sedikit mengenai perbedaan pekerjaan? Lo kan dulu kos di PRT ya. Iya. Dan sekarang lu di startup bagian pendidikan lagi. Iya. Kayaknya mungkin ada jauh gitu. Jauh. Ini perbedaannya gimana? Iya. Kalau perbedaannya sebenarnya ada yang sama, ada yang nggak sama sih. Kalau yang bikin paling beda sih, kalau startup itu kan kayak dari nol kan. Jadi kayak apa yang gue kerjain sebenarnya bisa salah. Dan gitu. gue juga harus banyak belajar setiap hari gitulah terus-terusan, karena kan di apa yang gue lakuin tuh belum pernah dilakuin sebelumnya. Jadi harus terus eksperimen lah. Antara terkadang mungkin yang lo kerjain bisa menjadi inovasi atau bisa menjadi problem gitu mungkin. Iya benar bisa sukses bisa fail gitu. Sedangkan waktu gue di public relations kan Perusahaannya udah lumayan settle gitu ya. Industrinya juga udah lama kan. Jadi kayak gue udah tahu what I need to do gitu untuk SOP-nya udah ada lah, kayak standarnya ini. Betul. Walaupun mungkin ada sometimes kayak kan kayak kalau PR tuh ngurusin crisis juga kan gitu. Sometimes juga crisis kan ada aja yang baru gitu, kayak crisis pandemik gitu loh. Siapa yang pernah pengalaman ngurusin pandemik itu kan nggak ada gitu kan. Jadi ya mungkin itu hal-hal yang baru. Cuman kan pasti strategi approach-nya udah bisa nyomot dari masalah-masalah lain gitu kan. Tapi kalau di startup tuh kayak karena lo berinovasi, lo membawa sesuatu yang baru, lo tuh kayak gebrakan baru. Jadi pertama harus terus berinovasi, dan jadinya lo harus
mungkin gak hati-hati ya, mungkin lo boleh careless juga gitu dalam bereksperimen, tapi ya itu yang lo kerjain kayak harus lo pikirin baik-baik karena sebenarnya bisa salah gitu. Karena sometimes mungkin apa yang lo kerjain di startup itu bisa yang tadi gue bilang bisa menjadi inovasi baru, terus perusahaan lo makin seneng sama lo kayak bisa. wah nih nambah SOP baru buat kita karena kan dia lagi ngerima SOP terus kan, harus ngerima ketentuan perusahaan terus ya. Startup gitu sih emang ya, karena dia masih sama-sama masih baru jadi satu anggota satu tim satu pegawai seluruhan pegawai mungkin sama-sama lagi sama-sama berjuang bener sama saya semangatnya masih satu gitu ya. Even kayak CEO sama direksi lain juga kan baru gitu ngelakuin ini, jadi mungkin mereka punya pengalaman yang banyak, tapi ya kalau diimplementasi ke produk baru atau ke strategi baru juga kita harus terus bereksperimentasi. Pasti kalau misalnya startup itu pasti CEO dan direksi lainnya itu pasti selalu terjun ke lapangan nggak sih? Iya. Ya kan kayak misalnya mungkin ngontrol langsung dia di bagian apa segala betul, gitu ya. Betul. Startup emang lebih gitu ya emangnya? Iya kayak ya semua orang harus do their part lah gitu. Kayak balik lagi even perbedaan kerjaan gue sama teman gue mungkin tipis nih karena kan nggak ada SOP-nya gitu, kayak siapa yang punya aturan kalau dia title-nya ini ngerjainnya ini tuh ini enggak kan, apalagi dan salah itu kan kerjanya bisa dibilang kayak banyak banget karena balik lagi nggak ada aturannya kan, jadi kayak ya udah kita harus work as more harder untuk bisa ngedapetin rhythm, maksudnya ngedapetin jawaban yang benernya itu kan, jadi ya karena kerjanya banyak ya bagi-bagi aja, direksi bagi aja. Oke. Kita bisa bilang mungkin ini tidak begitu mudah di startup tapi it's so fun gitu ya. It's fun sih karena ya itu kayak mungkin tergantung orangnya juga, tapi misalnya kayak lo kerja di bank gitu, kalau lo suka konsistensi mungkin kerja di bank lebih cocok buat lo karena kayak lo dari tahun ini sampai 20 tahun ke depan lo mau jadi apa udah jelas tuh kan, jenjang karirnya lah gitu, your career path. Tapi kalau di startup kayak gue tadinya lo sama-sama membuat atau mungkin mencari jati diri perusahaan kali. Bener banget, karena kayak awal gue masuk itu kan gue di tim bisnis kan, gue business development. Abis itu gue jadi business development manager, tapi gue cuma ngurusin tim business development doang. Jadi kan bisa dibilang kecil kan, gue cuma 2-3 orang lah. Tiba-tiba ada perubahan struktur perusahaan, tim marketing ditaruh di bawah gue. Jadi yang tadinya gue ngulit tim cuma 3 orang atau ya 3-6 orang lah, tiba-tiba tambahan 6 lagi. Jadi kayak dalam waktu singkat berubahnya cepat gitu ya. Betul, dalam waktu singkat itu kayak paling ya seminggu gitu dari diketok palu. Oke, kayak Anka lo ngurusin tim marketing juga gitu. Jadi dalam waktu singkat dari gue ngurusin 6 orang, gue jadi ngurusin 12 orang gitu loh. Kayak 200% kenaikan. Jadi kayak ya itu sih yang seru tapi bisa dibilang kayak ya challenging lah ya. Challengingnya di startup gitu, kayak kan nggak mungkin lo kayak di perusahaan yang udah tradisional gitu tiba-tiba lo dikasih 6 orang kayak gitu kan jarang sih menurut gue terjadi karena aturan mainnya udah ada. Oke, mungkin lo bisa ngasih tips atau saran ke teman-teman kita di sini yang lagi nonton. Boleh. About nyari kerja gitu. Iya. Kalau dari gue yang paling penting tuh kerja keras sih. Kayak menurut gue kalau misalnya lo kayak usahanya di situ-situ aja, ya lo bakal dapetnya situ-situ aja. Tapi kalau misalnya lo benar-benar passionate nyari apa yang lo mau kerjain dan lo juga kerjanya keras, gue bisa jamin lo akan ngerasain benefitnya, lo akan dapetin apa yang lo mau gitu. Dan dari situ menurut gue juga harus berani explore. Jadi di kerja keras itu kan pasti kayak lo lo kayak ada goalnya kan, ada end goalnya yang lo mau cari gitu, kayak oke, gue mau jadi kayak gini. Tapi sometimes kayak life doesn't happen that way dan lo harus bisa go with the flow juga gitu. Kalau ternyata kesempatan lo di sini, menurut gue ya just try it out gitu, kayak jangan sampai terlalu dibutakan sama apa yang lo mau achieve sampai lo nggak mau cobain hal baru. Karena ini gue recently baru belajar sih, kayak kita itu kan dari mungkin dari kita SMA sampai ke kuliah sampai lulus kuliah itu kan diajarin satu skill aja nih. Misalnya kayak gue jurusan journalism, ya gue belajar soal journalism gitu kan, itu kan satu skill yang gue punya.
Nah, in reality kita tuh harus kayak sisir. Jadi kalau misalnya, jadi kita nih kayak punya, ini skill yang kita punya, tapi harusnya kita punya sisir. Kita tuh hidup kita harus kayak sisir di mana kita punya skill lain. Jadi kalau pakai skill ini kita nggak berhasil atau nggak sukses atau kurang memuaskan, ya lo pakai skill yang lain gitu. Contohnya orang-orang yang mungkin dia fokus kayak di satu bidang, saat pandemi bidang itu nggak diperluin lagi gitu. Atau yang paling gampang ini deh, kayak penjaga tol gitu. Mereka kan kebiasaan kayak jadi gitu. Customer service gitu kan, ngasih balikin duit. Nah, pada saat kita udah pakai e-tol, kalau dia nggak punya skill lain, punya backup skill lain, dia misalnya kayak masak atau apa kayak gitu, kayak nyapu, ngepel gitu, atau kayak mungkin administrasi gitu pakai komputer apa, menurut gue kayak gitu sih. Jadi kayak kita harus punya skill yang beda-beda. Jadi kita juga nyari kerjaan atau nyari kesempatan Tapi tuh bisa di segala bidang lah jatuhnya. Iya betul, dan caranya itu lo harus banyak experience sendiri gitu, dan keep experimenting with experience. Jangan kayak merasa gue ada pengalaman di sini, ya udah jago gue di sini aja dan gue akan terus dapat kerjaan di sini gitu. Padahal kalau lo lebih terbuka wawasannya dan lebih open to experience, kayak dari apa aja lo tuh mau belajar, dari ambil pelajarannya dari pengalaman itu, pasti akan lebih gampang untuk dapat kerjaan. Guys, jadi jangan lupa untuk selalu gali apa sih? Menggali diri Anda. Betul. Dig kan? Setuju. Dig DIG ya, Ya, ingat. DIG. Jangan enggak, DEK kan juga dig ya kan. Iya enggak sih? Enggak. Oke. Yes. Dig yourself. Ini dignya. Dighead. Kepala gali. Instagram Anto udah diliatin lagi belum? Biar di follow. Tadi udah kita follow. Lihat lagi. Nih, fotonya ganti yang ini. Ya. Anda berminat? Japri saya. Loh, agen Pak. Komen di sini ya. Agen. Oke, pokoknya kalau saran dari kayak ini, kita lebih baik mencari banyak investasi dalam diri kita ya. Benar. Jadi kita bisa banyak Yes. ngelakuin hal ya. Dan just keep learning lah. Belajar dan experience itu adalah investasi yang paling bagus. Jadi jangan ngerasa kayak misalnya kita lulus kuliah, terus kita misalnya jurusan teknik gitu, kayak gue kuliah jurusan teknik. Jadi harus kerja teknik. Iya, gitu. Antara gue harus kerja teknik atau kayak gue udah tahu apa yang gue bisa lakuin kok, kan gue baru 4 tahun belajar. Tapi padahal kayak lo harusnya the rest of your life itu lo belajar gitu. Jadi lo juga nggak terpaku di situ aja gitu. Tuh guys, ingat, perbanyak belajar lo. Main nonton YouTube lagi lo, padahal lo nggak usah nonton. Oh iya benar. Gimana sih? Oh iya gimana? Tapi harus follow, like, and subscribe dulu. Iya, lo nonton YouTube tuh yang bener. Nonton kita. Cara yang bener tuh gimana? Iya, nonton konten tuh yang bener, kayak kita memberikan ilmu pada Anda ya kan. Setuju. Jadi enggak jadi sampah, kuota lo enggak sampah coy. Oke, terima kasih sudah bersedia kita wawancara di sini, kita ngobrol bareng di sini, sharing di sini. Informasinya mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian semua, untuk gue juga, mudah-mudahan gue bisa kerja di San Francisco. Gue dukung. Ya, gue mau jadi fotografer di sana biar bisa fotoin model-model. Baik. Mantul. Oke, by the way, kita ada gift Yeay. dari After Production, yaitu berupa masker bahasa Inggris apa masker? I'm sorry, oke. Oke, silakan terima. Thank you. Oke. Wow, keren banget. Oke guys, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke, thank you for your time. We are from After Production and see ya. Yeay. Cintaku bukan di atas kertas. Aku gerakan yang sama. Perlu dicari. Yakin ada jawabnya. Oke. Jangan lupa untuk masuk dong Ibnu. Jangan lupa. Oke, like,
Keluar ya? WAZZAAAA spot. Ini by the way, HP lu passwordnya apa sih? Gak usah pakai password pun. Kenapa sih di password? Tadi nggak bisa lihat tuh, makanya udah 10 menit aja.